Halo, Assalamualaikum. Inilah praktik step by step panduan cara lapor SPT tahunan untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Tahun 2025 yang kita lakukan hari ini 2026 di Cortex. Bagaimana cara lapor SPT tahunan badannya di Cortex? Simak video ini. Baik pemirsa, inilah panduan dan cara untuk lapor SPT tahunan untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa. SPT tahunan ini kita lakukan di Cortex untuk tahun pajak 2025 yang kita lakukan hari ini di 2026. Video ini kami produksi hari ini di 1 April 2026 sehingga yang muncul di sini adalah kondisi per 1 April 2026. Namun sebelum lanjut, tentunya kami ajak kembali Anda untuk like video ini, subscribe channel YouTube ini, channel YouTube Tips Pajak Media, agar manfaat-manfaat yang coba kami bagikan dan share ini dapat sampai kepada rekan-rekan kita yang lain yang membutuhkan informasi seperti ini. Cara lapor SPT tahunan untuk perusahaan jasa di 2026 ini. Baik, untuk siapa video ini sangat penting. Video ini adalah untuk PT, untuk CV, dan untuk PT perorangan. Ya, sekali lagi, video ini ditunjukkan untuk PT, CV, atau PT perorangan. Kemudian yang bergerak di bidang usaha perusahaan jasa, ya, bergeraknya di bidang usaha perusahaan jasa. Kemudian ada lagi nih yang masih memenuhi syarat dikenakan PPh final 0,5%. PPh final UMKM 0,5% berdasarkan PP 55 tahun 2022. Untuk PT ini agar bisa dikenakan PPh 0,5%, maka maksimal adalah 3 tahun sejak terdaftar punya NPWP. Sehingga contoh jika PT ini terdaftar di 2023, ya, jika PT terdaftar di 2023, maka dia bisa pakai tarif final ini di 2023, 2024, 2025 sampai dengan tahun pajak 2025. Artinya ini terakhir sang PT ini bisa menggunakan tarif final 0,5%. Kemudian untuk CV atau PT perorangan ini maksimal bisa pakai PPh final 0,5% adalah di 4 tahun. Bang, perusahaan saya sudah tidak memenuhi syarat itu. Perusahaan saya sudah harus menggunakan tarif umum. Apabila perusahaan Anda sudah harus menggunakan tarif umum, maka silahkan pakai panduan yang ini. Ya, silahkan pakai panduan kami yang ini, yang cara lapor SPT tahunan badan menggunakan tarif umum. Linknya ada di sini, atau Anda juga bisa dapatkan di deskripsi di bawah di video ini. Jadi seperti ini pemirsa, pada dasarnya Tips Pajak Media ini sudah membuatkan ratusan, mungkin hampir 700 video untuk berbagai skenario, berbagai jenis badan usaha, berbagai jenis pekerjaan, ya. Semuanya sudah kami buatkan. Jadi silahkan Anda masuk dan search di YouTube Tips Pajak Media. Dan khusus untuk wajib pajak yang sudah menggunakan tarif sudah harus menggunakan tarif umum, videonya ada di link di deskripsi di bawah. Baik, poin pentingnya yang kami sampaikan di sini adalah PPh terutang untuk PPh UMKM ini, ya, PPh terutang adalah 0,5% dikalikan peredaran usaha. Peredaran usaha adalah di luar PPN, ya, tentunya di luar PPN dan di luar pemotongan-pemotongan pajak. Nah, PPh final 0,5% ini terutang dan dibayar setiap masa pajak atau setiap bulannya. Lalu poin penting lagi, karena kita masih PPh final 0,5%, ya. Karena kita masih PPh final 0,5%, maka nanti SPT tahunan kita akan nihil, ya. SPT tahunan statusnya akan nihil. Nah, cara agar nihil bagaimana?
nanti ini pastikan nilai fiskal di laba rugi sebelum pajak adalah 0. Nah, di sini nanti Anda akan mengisi laporan 1D ya, L1D. Di sini pastikan nanti nilai fiskalnya adalah 0. Karena statusnya kita adalah PPh UMKM. Dikenakannya PPh final seluruhnya. Untuk pendapatan itu nanti lakukan penyesuaian fiskal negatif FNE 01 atau masukkan ke penghasilan yang dikenakan PPh final. Dan untuk biaya-biaya, lakukan penyesuaian fiskal positif di FPO 11. Ya, lakukan hal ini agar menjadi nihil. Baik, berikutnya pemirsa, inilah step by step lapor SPT tahunan badan untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Ada beberapa step. Yang pertama, tentunya kita harus menyiapkan dokumen-dokumennya. Kemudian kita harus sudah aktivasi akun Kortex. Aktivasi akun Kortex ini ada 2 cara ya. Saya ulangi, aktivasi akun Kortex ini ada 2. Yang pertama, badan sudah harus aktif Korteksnya, dan yang kedua, PIC atau penanggung jawab sudah harus aktif juga Korteksnya. Dan berikutnya adalah kita harus mendapatkan sertifikat digital atau sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP atau KODJP. Setelah itu kita pastikan bisa login Kortex DJP, dan berikutnya kita lakukan impersonate ya, impersonate. Kemudian kami akan jelaskan pula tentang pemberian role. Berikutnya setelah itu Anda harus menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan ini sangat vital karena isian di SPT adalah sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan Anda selama 2025. Dan berikutnya kita step by step melakukan laporan SPT tahunan badan di Kortex ini untuk perusahaan jasa ini. Di sini nanti kami akan menggunakan template Excel seperti ini ya. Template Excelnya yang akan kami gunakan adalah seperti ini. Ini adalah produksi sendiri dari Tips Pajak Media. Tips Pajak Media telah membuatkan template Excel seperti ini. Ini adalah laporan laba ruginya. Anda simak baik-baik di sini. Ini adalah laporan transisi dari laporan laba rugi ke Kortex nanti. Ini adalah akun-akun laba rugi. Di sini ada penyesuaian positifnya. Kemudian di sini ada penyesuaian fiskal negatifnya, dan di sini ada kode penyesuaian fiskal sehingga nanti nilai fiskal adalah sekian. Di sini sudah betul nilai fiskal adalah 0 karena ini seluruhnya kena PPh final ya. Jadi meskipun di sini ada laba atau rugi usaha, nilai fiskalnya di sini harus 0 nanti agar tidak ada kurang bayar PPh tarif umum karena kita masih menggunakan tarif normal. Dan di sini adalah gambar Excelnya ya, tampilan Excel untuk template laporan keuangan yang kami dibuatkan oleh Tips Pajak Media. Nanti kita masukkan di sini. Kita skip dulu di sini, nanti kita akan step by stepnya. Baik pemirsa, ini tadi tampilannya adalah seperti ini ya, tampilannya seperti ini step by stepnya. Namun kita nggak akan mendalami untuk yang nomor 2, 3, 4, dan 5 ini. Untuk 2, 3, dan 4 dan 5 ini silahkan kunjungi di versi lengkapnya di sini ya. Pertama eksklusif yang kami buat di tanggal 1 Januari 2026 ini. Silahkan kunjungi yang ini. Nah, berikutnya kita akan melakukan persiapan dokumen. Persiapan dokumen yang perlu dilakukan adalah seperti ini pemirsa. Akta pendirian dipersiapkan. Bang, ngapain sih butuh akta pendirian? Butuh akta pendirian karena nanti kita akan mengecek
daftar pengurus, kita akan mengecek daftar pemegang sahamnya ya. Kemudian kita butuh surat keterangan terdaftar atau NPWP perusahaan. Loh Bang, ngapain bikin ini pula? Ngapain perlu ini juga SKT perusahaan? Kita perlu karena kita akan melihat nanti perusahaan kita ini masih bisa menggunakan tarif final atau tidak. Kita akan butuh KTP NPWP Direktur Penanggung Jawab. Loh, kenapa masih butuh ini? Ini sangat perlu karena nanti kita akan login NIK Penanggung Jawab. Berikutnya dokumen-dokumen penjualan. Ini tentunya sangat wajib ya karena untuk mengetahui berapa omset dan berapa laporan keuangannya nanti. Bukti potong ini untuk jika ada bukti potong, kemudian catatan penjualan, catatan-catatan biaya yang ini nanti penjualan dan biaya-biaya ini akan langsung terkonversi ke laporan keuangan perusahaan. Untuk PT perorangan, akta pendirian adalah sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan dan pernyataan pendirian perseroan perorangan. Bentuknya seperti ini untuk sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan. Dan untuk pernyataan pendirian bentuknya seperti ini. Ini adalah untuk PT perorangan ya. Kemudian untuk surat keterangan terdaftar bentuknya seperti ini. Nah, di sini NPWP ini, badan ini telah terdaftar pada administrasi DJP terhitung 2025. Artinya masih bisa menggunakan tarif final PPh UMKM. Bagaimana untuk mengetahui kapan terdaftar punya NPWP? Ada di video yang ini, silahkan cari di cara mengetahui kapan terdaftar NPWP, kemudian cetak ulang surat keterangan terdaftar. Kami tuangkan nanti linknya di deskripsi di bawah. Itulah tadi mengenai persiapan dokumen dan berikutnya tentang aktivasi akun Kortex DJP. Dapatkan sertifikat digital atau kode otorisasi DJP dan cara untuk login Kortex DJP serta impersonate dan pemberian role. Kami tidak bahas di sini ya, silahkan kunjungi video yang ini. Silahkan kunjungi video yang ini, versi lengkapnya, step by stepnya banget, step by step detailnya. Kami taruh linknya di deskripsi di bawah. Dan berikutnya kita akan melakukan penyiapan laporan keuangan. Ya, kita tinggal 2 step, yakni siap penyiapan laporan keuangan dan step by step lapor SPT tahunan badannya di Kortex. Laporan keuangan yang wajib ada adalah 3 ini ya, daftar peredaran usaha, laporan laba rugi dan neraca. Laporan keuangan yang ready harus ada adalah ini. Sebenarnya yang wajib hanya laporan laba rugi dan neraca, namun jika kita UMKM maka ditambahkan daftar peredaran usaha. Nanti daftar peredaran usaha bentuknya adalah seperti ini. Laporan laba rugi adalah bebas, terserah Anda, namun kami juga berikan panduannya, template-nya versi kami yang telah kami produksi sendiri, diproduksi oleh Tips Pajak Media. Laporan laba rugi adalah seperti ini nantinya, dan neracanya adalah seperti ini. Adapun video step by step menyusun laporan keuangan untuk masing-masing jenis usaha juga sudah kami sediakan. Semuanya ada di Tips Pajak Media. Yang ini adalah untuk umum. Ya, panduan bikin laporan keuangan ini adalah untuk yang umum atau dagang. Kemudian yang ini adalah untuk jasa ya. Kemudian ini adalah untuk jasa konstruksi dan yang ini adalah untuk konstruksi dan pengadaan. Baik, berikutnya kita masuk ke daftar peredaran usaha. Nanti tampilannya adalah seperti ini. Case di sini perusahaan ini baru mendapatkan omset di bulan Desember 2025. Sekali lagi, perusahaan ini baru mendapatkan omset di bulan Desember 2025. Omset sebesar 111 juta. PPh finalnya adalah 0,5% dari 111 juta, yakni di Rp556.000.
Apabila perusahaan Anda telah berdiri sejak Januari dan sudah ada omset di setiap bulannya, maka harus Anda masukkan di sini daftar peredaran usaha di sini ya, harus Anda masukkan di sini. Dan akan ketahuan berapa PPh finalnya di sini. Mengapa di sini hanya Desember saja? Karena perusahaan ini baru mendapatkan omset di bulan Desember. Anda bisa mendapatkan template laporan keuangan ini, cara menyusun laporan keuangan di tautan atau link di deskripsi di bawah. Dan inilah contoh laporan laba ruginya, peredaran usahanya adalah di 111 juta, di sini tidak ada HPP, di sini tidak ada biaya-biaya, sehingga dari omset 111 juta ini seluruhnya adalah menjadi laba sebelum pajak ya. Dari omset 111 ini seluruhnya menjadi laba sebelum pajak. Omset 111 juta, laba sebelum pajak 111 juta, pajak penghasilannya adalah di Rp556.000. Sehingga total laba atau rugi bersih setelah pajak adalah di Rp110 juta. Bagaimana menyusun laporan keuangan? Ada di tautan di deskripsi di bawah. Cara menyusun laporan keuangan. Berikut cara untuk mendapatkan template Excel-nya ini. Dan laporan keuangan yang ketiga adalah laporan posisi keuangan. Di sini untuk case di sini adalah perseroan perorangan ini modalnya 1 juta ya, modal awal 1 juta dan sampai akhir Desember juga 1 juta. Lubang itu kan tadi ada omset, ada laba ya. Ada omset, ada laba sebesar 111 juta, laba juga 111 juta. Itu kemana uangnya? Nah, kebijakan perusahaan ini case-nya adalah seluruh laba ditarik ya. Seluruh laba tahun 2025 adalah ditarik atau dibagikan dalam bentuk dividen kepada ownernya ya. Ditarik, dibagikan dalam bentuk dividen kepada ownernya. Sehingga kembali modal awal ini adalah utuh modal awalnya. Step by step menyusun laporan keuangan ada di tautan di deskripsi di bawah. Cara menyusun laporan keuangan. Kami sudah menyediakan berbagai versi menyusun laporan keuangan. Yang pertama adalah untuk versi umum, untuk laporan keuangan jenis umum ya, kemudian untuk jenis jasa, laporan keuangan untuk jasa, berikutnya untuk laporan keuangan untuk jasa konstruksi, dan ada juga laporan keuangan untuk konstruksi dan pengadaan. Silahkan dapatkan videonya di deskripsi di bawah. Laporan keuangan ini, template ini hanya bisa digunakan untuk perusahaan yang sederhana, untuk yang masih kecil ya, untuk masih kecil atau menengah. Jika skala perusahaan Anda sudah miliaran rupiah, transaksinya kompleks, maka tentunya kami sarankan Anda untuk meng-hire akuntan profesional, untuk meng-hire freelance atau apapun itu untuk melakukan pembukuan dengan baik dan benar. Dan ini sekali lagi adalah untuk perusahaan sederhana. Tips Pajak Media telah memberikan template-nya ya, template laporan keuangan kami susun, kami sesuaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan ya, berdasarkan case-case yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan. Sebentar, saya mengecil lebih dulu. Baik. Ini adalah template-nya. Di sini ada beberapa sheet ya, ada beberapa sheet di mana di sini ada sheet baca dulu, ada sheet kasus, ada sheet biaya gaji, ada sheet daftar aset, peredaran usaha, laba rugi, neraca, dan yang ini terbaru adalah transfer ke isian-isian yang diperlukan di Cortex. Baik, di sini contoh kasusnya adalah seperti ini, kita bahas ya.
Tanggal 1 Januari 2025, Pak Taufik dan Pak Hidayat bersepakat mendirikan PT dengan nama PT SHS. PT SHS bergerak di bidang usaha penyelenggara jasa pendidikan manajemen. Ya, KBLI-nya adalah 85491. Modal dasar sebesar 100 juta rupiah dan Pak Taufik memiliki saham sebesar 60% dan telah menyetor seluruhnya sebesar 60 juta. Pak Hidayat memiliki sisanya sebesar 40% dan seluruhnya telah disetor sebesar 40 juta. Biaya pendirian PT berupa biaya notaris dan biaya-biaya lainnya sebesar 10 juta. Ketika mendaftarkan NPWP, PT SAS memilih dikenakan tarif PPh final berdasarkan PP 55 tahun 2022. Pak Taufik sebagai direktur, Pak Hidayat sebagai komisaris. Lalu 1 Maret 2025 PT SAS merekrut Nona Susi Lajang, statusnya karyawan tetap bagian administrasi. PT SAS juga merekrut Pak Joko menikah anak 2, Pak Supriyanto menikah anak 4 sebagai bagian marketing dan operasional. Susi memiliki gaji sebesar 3 juta setiap bulan, Pak Joko dan Supriyanto memiliki 3,5 juta setiap bulan. Pak Taufik sebagai direktur mendapatkan gaji 5 juta setiap bulan dan Pak Hidayat komisaris mendapatkan gaji 4,5 juta tiap bulan. Gaji kepada seluruh pegawai, direktur, dan komisaris dibayarkan tanggal 1 mulai 1 April 2025. Lalu 1 April PT SAS menyewa kantor dengan biaya sewa sebesar 20 juta setahun. Dibayar cash tanggal 1 April, kontrak mulai 1 April pula. PT HS membeli peralatan kantor berupa 2 laptop seharga masing-masing 8 juta, printer seharga 2 juta, meja kursi seharga 2 juta rupiah. Bulan April, PT SAS mulai mencatatkan penjualan senilai 5 juta, Mei 10 juta, Juni 15 juta, dan seterusnya Desember di 70 juta. PT SAS dalam menyelenggarakan pelatihan, merekrut para pengajar dan membayarkan honorarium selama 2025 sebesar 135 juta rupiah. Biaya listrik, telepon, dan air selama 2025 sebesar 20 juta rupiah. Per akhir tahun terdapat piutang sebesar 10 juta, terdapat pula utang sebesar 9 juta. Uang kas 9,5 juta, saldo bank 125 juta rupiah, dan tidak ada pembagian dividen selama 2025. Baik, yang perlu kita lakukan sekarang adalah merekap biaya gaji ya. Sheet biaya gaji telah kami sediakan di sini. Sheet biaya gajinya adalah silahkan ditulis baik-baik. Nama Taufik, Hidayat, Joko, Supriyanto, Susi ya. Kita tuliskan kawin anaknya berapa dan PTKP-nya berapa di sini. Kemudian ini tuliskan gaji bulanannya. Silahkan tuliskan gaji bulanannya seperti ini. Sehingga ketemu gaji setahun totalnya adalah 175.500.000 rupiah. Seperti itu ya. Lalu kemudian karena ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelatihan, di sini adalah biaya langsung berupa biaya honorarium pengajar. Silahkan dituliskan di sini. Honorarium pengajar Pak Arya Budi Chandra Dana Eka, seterusnya setiap bulannya sekian. Total 132 juta. Oke, ditulis di sini dulu ya. Berikutnya kita akan membuat daftar aset dan perhitungan penyusutan asetnya. Penyusutan aset di sini adalah nama barang seperti di contoh soal tadi adalah laptop, printer, dan kursi. Tahun perolehannya sekian, biaya perolehannya sekian. Nilai sisa buku fiskal pada awal tahun adalah sekian. Ini sama karena memang perusahaan baru berdiri. Metode penyusutan ada garis lurus, komersial dan fiskal digunakan sama. Kemudian penyusutan tahun ini adalah semuanya ini ada di kelompok 1. Apa itu kelompok 1? Kelompok 1 adalah di sini ini. Jadi penyusutan menurut pajak itu ada 4 kelompok ya. Penyusutan menurut pajak ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 itu tarifnya di 25%. Kita membicarakan garis lurus ya. Kelompok 1 25%, kelompok 2 di 12,5%. Ya, kelompok 3 adalah di 6,25% dan seterusnya. Daftar penyusutan tentang biaya penyusutan telah kami bahas khusus ya. Silakan kunjungi di kanan atas video ini ada pembahasan mengenai penyusutan menurut pajak, kriteria-kriterianya.
Oke, di sini sudah dituliskan akumulasi berapa. Dan ini yang kami bold ini di kolom ini adalah penyusutan tahun ini, dan angka ini akan ke bawah nanti ke biaya penyusutan. Ya, benar sekali. Baik, berikutnya kita akan melangkah ke sheet peredaran usaha. Karena perusahaan ini masih menggunakan PP 55 tahun 2022, di mana PPh-nya adalah PPh final setengah persen dari omset, maka kita akan bikin daftar peredaran usaha. Di mana silakan tuliskan di sini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Desember. Berdasar data yang ada di sini, maka PPh finalnya adalah setengah persen. Silakan tuliskan di sini ya. Jadi selama setahun omset 400 juta, pajaknya adalah 2 juta rupiah. Banyak pertanyaan, Bang, apakah pajak ini dibayar sekaligus di belakang, sekaligus dalam setahun, atau setiap bulan? Baik, menurut ketentuan PPh final ini dibayar setiap masa pajak. Ya, menurut ketentuan PPh final ini dibayar setiap masa pajak, yang artinya misal bulan Agustus 60 juta ini, maka Anda harus bayar setengah persennya, ya. Anda harus bayar setengah persennya untuk masa Agustus ini paling lambat di 15 September. Ya, oke, pembayaran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Cara untuk membuat billing PPh final sudah kami bahas di video-video kami. Silahkan Anda cari atau kunjungi di bagian kanan atas ini ya, bagian kanan atas video ini. Cara membuat billing dan membayar PPh final setengah persen. Oke, peredaran usaha sudah selesai. Berikutnya kita mulai menyusun laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah laporan yang menyatakan besarnya pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya sehingga ketemu laba atau rugi usaha. Dalam case ini adalah perusahaan jasa, maka bentuknya kurang lebih adalah seperti ini. Yang pertama, pendapatan jasa. Pendapatan jasa ada 400 juta rupiah ya. Kemudian ini sudah ngelink ke sheet peredaran usaha. Kemudian ada pendapatan lainnya kosong dan jumlah pendapatannya adalah di 400 juta rupiah. Kemudian biaya pokok jasa. Nah, ini jika dalam perdagangan atau manufaktur ini namanya adalah harga pokok penjualan. Sedangkan untuk di bidang jasa maka namanya adalah biaya pokok jasa. Ya, di sini biaya-biaya yang melekat dalam produk pelatihan ini tentunya adalah biaya honorarium narasumber ya, honorarium narasumber. Kemudian silakan ada pembelian bahan, biaya sewa tempat pelatihan, biaya tenaga kerja langsung dan biaya langsung lainnya. Silakan juga Anda tuliskan di sini. Intinya biaya pokok jasa itu adalah biaya yang melekat langsung dalam penyelenggaraan pelatihan ini, karena ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan. Oke, di sini biaya yang melekat hanya honorarium narasumber ada di 132 juta rupiah, ada di biaya gaji. Sehingga ketemu laba kotor adalah di 268. Kemudian beban usaha. Beban usaha adalah biaya yang tidak terkait langsung dengan jasa. Di sini ada macam-macam. Contohnya adalah beban gaji, transportasi, sewa, bunga, biaya hubungan dengan jasa, pemasaran dan promosi, entertainment, umum administrasi, biaya usaha lainnya, beban listrik, air telepon, penyusutan dan biaya usaha lainnya. Di sini berdasar contoh, angka-angkanya adalah seperti ini. Beban gaji 175 juta, sewa 15 juta, listrik 20 juta, penyusutan 3.750, sehingga ketemu jumlah beban usaha adalah 214 juta 250 ribu rupiah. Dan laba atau rugi usaha adalah laba kotor ya. Laba kotor ini dikurangi laba usaha ini, sehingga ketemu laba atau rugi usaha. Kemudian di sini ada item-item pendapatan di luar usaha. Jika Anda memiliki keuntungan selisih kurs, keuntungan penjualan aset, pendapatan bunga, jika Anda meminjamkan, maka silakan tuliskan di sini. Dan di sini karena masih sederhana, jadi masih tidak ada pendapatan di luar usaha. Beban di luar usaha juga sama, ada kerugian, sumbangan kerugian, beban di luar usaha lainnya, silakan tuliskan di sini jika ada.
Sehingga ketemu laba atau rugi di luar usaha adalah 0 dan laba atau rugi sebelum pajak adalah sekian, dan pajak penghasilan. Pajak penghasilan di sini karena masih kena PPh final, maka pajak penghasilannya adalah 0,5% dari omset. Di sini case-nya adalah 2 juta rupiah, langsung diambil dari sheet peredaran usaha. Total laba atau rugi adalah sekian nih, sebesar ini. Berikutnya di bawah ada tanda tangan direktur dan nama direktur ya. Dan di sini sudah bisa langsung dicetak ya. Kami sudah ready untuk cetak, silakan pencet Ctrl P. Nah, pencet Ctrl P di sini sudah ready untuk dicetak dalam satu halaman. Itulah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah satu dari dua yang wajib ya, sehingga kita sudah berhasil menyelesaikan setengah dari kewajiban kita dalam menyusun laporan keuangan laba rugi. Dan berikutnya adalah neraca. Apa itu neraca? Neraca adalah laporan atau atas posisi keuangan ya. Di sini neraca ini adalah per 31 Desember atau per satu buah titik khusus ya. Bedanya dengan laba rugi, jika laba rugi tadi adalah periode 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi rentangnya adalah selama setahun. Sedangkan neraca adalah rentangnya adalah satu titik, satu tanggal per akhir tahun. Ya, di sini berdasarkan yang diketahui di soal tadi, contoh kasus tadi, maka kas dan setara kas ada sekian, piutang usaha sekian, sehingga jumlah aset sekian. Adapun aktiva tidak lancar ya adalah hanya di aset tetap lainnya sekian. Maka jika Anda memiliki tanah dan bangunan, maka silakan tuliskan di sini. Aset tidak lancar lainnya silakan tuliskan di sini. Sehingga jumlah aset adalah aset lancar dan aset tidak lancar di 160, 750. Dan berikutnya untuk neraca ini adalah liabilitas dan ekuitas. Liabilitas bahasa lainnya adalah utang ya. Liabilitas ada bahasa lainnya adalah utang. Di mana di sini utang-utang adalah seperti ini, ada utang usaha yang normal ya kepada pihak ketiga, kemudian ada utang usaha untuk pihak yang memiliki hubungan istimewa, utang bunga, utang pajak, utang sewa jangka pendek, utang dividen, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di buka, dan utang jangka pendek lainnya. Di sini dalam contoh kasus hanya ada di utang usaha di 9 juta rupiah dan liabilitas jangka panjang di kosong, sehingga jumlah utang adalah 9 juta rupiah. Dan berikutnya untuk modal saham ada 100 juta. Dan ini tadi diketahui bahwa laba ditahan adalah di 51.750 karena seluruh laba tidak ada yang diambil. Ya baik, sehingga jumlah ekuitas sekian dan jumlah liabilitas dan ekuitas adalah 9 juta ditambah 151 ketemu 160.750. Aset dan ekuitas dan liabilitas ekuitas ini harus sama ya. Aset dan ini harus sama karena itu persamaan dasar akuntansi keuangan. Sama seperti laba rugi, ini sudah siap untuk dicetak. Silakan Anda ketik Ctrl P ya, Anda pencet di keyboard Ctrl P, sudah ready untuk dicetak. Dan ini yang baru mulai 2026 ini, mulai 2026 yang nanti adalah melaporkan SPT tahunan 2025, Kortex sudah meminta angka-angka dalam laporan keuangan dengan detail. Ya, Kortex sudah minta angka-angka dengan detail. Dimana di sini angka-angkanya adalah seperti ini. Di sini ada kode akun pun juga sudah detail. Di sini sudah kami bikinkan kode akun standar ya, kode akun standar untuk di Kortex nanti sudah kami sajikan di sini. Kode akun, nama akun, nilai komersial. Kemudian tidak termasuk objek pajak dikenakan PPh final dan objek pajak tidak final sekian ini. Nah, ini adalah kertas kerja, juga sering disebut kertas kerja rekonsiliasi fiskal ya, di mana di sini ada penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif. Kode penyesuaian fiskal ada juga, nanti tinggal dipilih. Dalam case ini seluruh biaya-biaya dalam laporan keuangan secara komersial adalah boleh juga menurut pajak. Jadi penyesuaian fiskalnya adalah semuanya 0. Sehingga nilai-nilai komersial di sini adalah sama dengan nilai-nilai fiskal karena seluruh biaya-biaya yang dibebankan adalah
boleh menurut pajak. Apa itu yang nggak boleh? Yang nggak boleh adalah contoh perusahaan Anda adalah CV. CV Anda membayarkan gaji kepada direktur. Itu tidak boleh dibiayakan menurut pajak. Menurut komersial boleh-boleh saja, silakan. Namun menurut pajak atau fiskal itu tidak boleh, sehingga harus dilakukan penyesuaian fiskal positif. Seperti itu ya. Angka-angka juga sudah kami siapkan di sini untuk neraca juga. Dengan Anda sudah memiliki sheet ini, maka jauh lebih memudahkan Anda nanti untuk melakukan pengisian angka-angka SPT tahunan di Cortex ya. Ini adalah kertas kerja sebelum kita transfer, sebelum kita input di aplikasi Cortex. Dan di sini kami tambahkan laporan perubahan ekuitas. Ini tidak wajib ya, namun ini adalah menjadi gambaran bagi Anda pemilik usaha perubahan ekuitas yang Anda dimiliki. Contoh modal awal 100, laba ditahan tahun sebelumnya nggak ada karena ini baru berdiri, laba ditahan tahun 2025 dan 51, sehingga ekuitas akhir atau modal akhir adalah 151.750. Sekian pemirsa, itulah tadi cara untuk Sekian pemirsa, itulah tadi cara untuk menyusun laporan keuangan sederhana untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Ini adalah template untuk laporan keuangan tahun pajak 2025 yang akan kita laporkan nanti di 2026. Untuk mendapatkan template ini, silakan kunjungi link di deskripsi di bawah ini. Baik, berikutnya kita akan mengisi SPT tahunan. Tips mengisi SPT tahunan di Cortex adalah seperti ini dari Tips Pajak Media. Tips dari Tips Pajak Media untuk mengisi SPT tahunan di Cortex, SPT tahunan badan adalah seperti ini. Yang pertama kita mengisi induknya, baru mengisi lampiran-lampirannya. Sekali lagi caranya adalah mengisi induknya, baru mengisi lampiran-lampirannya. Ini sangat berbeda dibandingkan sebelumnya, di mana dalam e-form atau sebelumnya kita mengisi itu dari lampiran baru ke depan. Nah, ini kebalik, ini induk dulu baru lampirannya. Baik, berikutnya kita akan buat SPT-nya ya. Caranya sangat mudah, silahkan masuk ke Cortex. Pilih surat pemberitahuan seperti ini, ya, surat pemberitahuan. Kemudian pilih buat konsep SPT. Kemudian pilih PPh badan, klik lanjut. Tampilannya adalah seperti ini, pilih SPT tahunan dan pilih Januari sampai Desember 2025. Klik lanjut. Kemudian pilih normal, pilih buat konsep SPT. Kemudian maka akan ada notif successfully created new return sheet. Anda telah berhasil untuk membuat SPT baru. Berikutnya SPT akan muncul di sini. Ini adalah SPT belum disampaikan. Ini adalah buat konsep SPT dan ada di tab ini konsep SPT. Barangnya yang barusan Anda bikin ada di sini. Berikutnya kita pilih atau klik gambar pensil. Maka tampilan seperti ini. Inilah tampilan SPT tahunan badan di Cortex. Induknya adalah seperti ini ya. Tampilannya adalah seperti ini. Hanya ada dua lampiran, yakni L2 dan L11B. Awal banget hanya ada L2 dan L11B. Namun nanti kita akan lihat akan beranak pinak menjadi berapa lampiran ya. Header tahun pajak bagian tahun pajak 2025. Status adalah normal. Periode pembukuan 1 sampai 12 dan metode pembukuan adalah tentunya pembukuan karena ini perusahaan menggunakan pembukuan. Berikutnya posting belum pernah dilakukan. Di bagian A ada identitas wajib pajak, isinya adalah NPWP, nama, alamat email dan nomor telepon Anda. Berikutnya kita pilih posting, kita klik posting. Sudah kita klik posting dan inilah ada perubahannya sehingga ada notifikasi seperti ini.
Data terakhir diperbarui pada 18 Februari 2026 jam 19 waktu Jakarta, status komplit. Next, ini tadi tampilan A adalah, untuk A adalah identitas wajib pajak 1, 2, 3, 4. Maka kita akan masuk ke yang B, di mana di B ini adalah sektor usaha dan apakah laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik. Sektor usaha adalah kita pilih umum aja ya. Namun jika Anda adalah dagang, Anda pilih dagang. Jika jasa, Anda pilih jasa. Namun di sini kita pilih umum. Apakah laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik? Kita pilih tidak karena skala perusahaan adalah PT perorangan dan masih cukup kecil. Nah, ini pertanyaan di huruf C ini, simak baik-baik. Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak. 1A. Apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh bersifat final? Nah, inilah poin pentingnya, di mana perusahaan kita masih kena PPh final 0,5% dari omset, maka dipilihnya adalah ini, ya. 1A ini bahasa sederhananya adalah, apakah Anda termasuk wajib pajak PPh UMKM 0,5%? Nah, itu bahasa sederhananya adalah itu. Kita pilih ya. Kemudian 1B, apakah penghasilan wajib pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final? Kita pilih iya, karena PPh wajib pajak ini hanya memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final UMKM 0,5%. Nomor 2, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? Kita pilih tidak. Ingat, untuk yang PPh final 0,5%, itu rumahnya adalah yang di atas ini, 1A ini. Namun yang untuk yang 2 ini adalah tentunya PPh final yang di selain PPh final 0,5%. Contohnya apa Bang? Contohnya menyewakan tanah dan atau bangunan. Contohnya apa? Contohnya perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Contohnya apa? Contohnya perusahaan yang bergerak di bidang konsultansi konstruksi. Contohnya lagi, Anda adalah developer yang mempunyai penghasilan dari jual tanah dan atau bangunan. Seperti itu. Dan nomor 3, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kita pilih, Anda pilih tidak, karena tidak punya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Seperti itu untuk huruf C, dan berikutnya kita masuk ke huruf D, penghitungan PPh. Penghitungan PPh ini silahkan dikosongi dulu, karena tentunya ini nanti akan terisi setelah kita mengisi laporan laba rugi atau rekonsiliasi laporan keuangan fiskal. D dikosongin semua dulu. Namun 11, tarif pajak Anda pilih yang nomor 3, tarif sebagaimana pasal 31E. Untuk yang omsetnya masih di bawah 50 miliar rupiah. 12, PPh terutang adalah 0. Baik, berikutnya kita masuk ke E, pengurang PPh terutang. Nomor 13 kita pilih tidak. Nomor 14 otomatis akan masuk jika ada. 15 dan 16 kosongin. F, PPh perhitungan PPh kurang bayar atau lebih bayar, penghitungan tahunannya silahkan Anda pilih tidak di 17B dan yang lain tidak bisa diisi. G kita pilih tidak karena tidak ada angsuran. H, nah ini H ini nanti karena perusahaan ini hanya dikenakan PPh final, kemudian dia tidak membebankan biaya penyusutan dan atau amortisasi fiskal, maka seluruh isian di H ini adalah tidak. 21A itu adalah hubungan istimewa tax haven country, tidak. 21B dokumen transfer pricing, tidak. 21C terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi, tidak. 21D pilih tidak. 21E
Apakah wajib pajak membebankan biaya penyusutan? Tidak. 21F membebankan biaya entertainment atau natura? Tidak. 21G memperoleh fasilitas? Tidak. 21H memperoleh sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana? Tidak, karena ini untuk yayasan pendidikan. 21I apakah memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Tidak. Dan 21J kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak, ini nanti otomatis mengambil dari di belakang-belakangnya. Berikutnya lampiran lainnya, ini harus Anda upload. Ini harus Anda upload nanti laporan keuangan atau laporan keuangan yang telah diaudit. Tentunya kita tidak diaudit, nanti kita pilih di sini ya, upload PDF-nya yang berisi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian kita centang nanti di bawah lalu simpan konsep. Seperti itu, simpan konsep, silahkan simpan konsep. Lalu kita kembali ke induk ke atas. Scroll terus ke atas. Nah, sudah muncul penampakan yang berbeda dibandingkan awal tadi. Jika di awal tadi hanya muncul L2 dan L11B, maka sekarang sudah muncul anak-anaknya. Sudah ada induk L1A, L2, L5, L6, L8, dan L11B. Baik, kita isi satu persatu. Kita akan isi L1A, rekonsiliasi laporan keuangan untuk jenis umum. Tentunya kita persiapkan laporan laba ruginya terlebih dahulu. Bagaimana membuat laporan laba rugi? Cara membuat laporan laba rugi ada caranya di deskripsi di bawah. Silahkan kunjungi video cara menyusun laporan keuangan di deskripsi di bawah ini. Peredaran usaha 111 juta, tidak ada HPP, tidak ada biaya usaha lain sehingga labanya juga 111 juta rupiah. Dari 111 juta, labanya juga 111 juta rupiah. Pajak penghasilannya adalah 0,5% dari omset. Kita masukkan angka laporan laba rugi ini ke L1A ini. Nah, kita tinggal tampilannya adalah seperti ini, tinggal kita sesuaikan, lalu kita klik di penjualan domestik ini, kita klik gambar pensil, lalu kita isi penjualan domestiknya. Kode akun 4002, keterangan penjualan domestik. Nilainya adalah di sekian 111 juta. Non objek 0 dikenakan PPh final 111 juta. Ya. Seluruh omset ini kena PPh final 111 juta sehingga nilai fiskal dari penjualan adalah 0. Apa itu nilai fiskal? Apa itu nilai komersial? Nah, pertanyaan yang bagus. Nilai komersial ini adalah nilai menurut laporan laba rugi komersial atau menurut Anda wajib pajak. Dan menurut yang fiskal ini adalah laporan menurut pajak. Jadi nilai fiskal ini nanti adalah yang akan dibawa menjadi penghasilan kena pajak, simpelnya seperti itu. Karena penghasilan perusahaan ini seluruhnya dikenakan PPh final, maka tentunya pastikan nilai fiskalnya nanti tidak ada. Baik, berikutnya silakan masukkan seluruh biaya-biaya, seluruh HPP yang ada dalam laporan laba rugi ini ke dalam huruf A ini, laporan laba rugi. Karena contoh di kita hanya ada peredaran usaha, tidak ada biaya-biaya lain, maka kita sudah selesai hanya mengisi satu ini. Namun ketika perusahaan Anda ada biaya-biaya lain, ada harga pokok penjualan, tentunya Anda harus masukkan satu persatu di sini. Baik, di sini sudah terlihat bahwa laba kotor 111 juta dan namun laba kotor secara fiskal adalah 0 rupiah, dan itu sudah betul karena seluruhnya kena PPh final nanti. Baik, dan paling bawah sendiri laba sebelum pajak adalah 111 juta, laba sebelum pajak secara fiskal adalah 0 rupiah. Berikutnya kita ambil laporan posisi keuangan atau dulunya disebut dengan neraca. Neraca ini bagaimana cara menyusunnya? Silahkan simak di video cara menyusun laporan keuangan di deskripsi di bawah ini. Aktiva 1 juta,
liabilitas dan ekuitas 1 juta, sehingga klop. Lalu angkanya kita masukkan ke sini, ke Cortex di laporan keuangan ini. 1101 masukkan kas dan setara kas 1 juta dan masukkan modal saham di 1 juta rupiah, sehingga jumlah liabilitas dan ekuitas 1 juta. Klop. Lalu Anda pilih simpan konsep dan successfully save SPT badan. Baik pemirsa, kita sudah mengisi induk, kita sudah mengisi L1A, dan berikutnya kita isi L2, daftar kepemilikan. L2 ini tampilannya adalah seperti ini, ada dua bagian A dan B. Bagian A adalah daftar pemegang saham atau pemilik modal, dan jumlah dividen atau pembagian laba yang dibagikan, serta daftar susunan pengurus dan komisaris. Di bagian B adalah daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Jadi yang sederhananya di atas ini adalah siapa pemilik perusahaan, dan di bawah ini adalah anak-anak usahanya atau di mana perusahaan ini menanamkan modal sebagai pemegang saham di perusahaan lain. Anda pilih pensil untuk menyesuaikan datanya. Nama, alamat, negara, NPWP, jabatan, nilai modal di setor, persentase modal di setor, dan dividen atau pembagian laba. Di sini contohnya adalah modal di setor 1 juta, persentasenya adalah 100%, dan dividen adalah pembagian labanya adalah 110.788.000 rupiah. Sudah, berikutnya L1A sudah, L2A sudah, kita masuk ke L5. L5 ini adalah jantungnya dari penyusunan SPT tahunan badan untuk UMKM. Jantungnya ada di sini karena kita menghitung berapa pajaknya ada di sini. Inilah rekapitulasi peredaran bruto. Tampilannya adalah seperti ini. Yang A ini adalah alamat tempat kegiatan usaha, adalah di mana, atau nomor induk tempat kegiatan usaha di mana Anda berusaha atau punya tokonya atau melakukan kegiatan usaha. Dan yang B adalah rekapitulasi peredaran bruto dan PPh yang telah dibayar. Kita memasukkannya di sini nanti. Omset per bulannya kita masukkan di sini. Di sini semuanya masih 0, tentunya masih 0, dan kita baru akan mulai melakukan pengisiannya. Kita pilih gambar pensil, klik di sini. Dokumen yang kita perlukan tentunya adalah daftar peredaran usaha. Daftar peredaran usaha di sini. Kita masukkan di sini untuk case perusahaan ini. Omsetnya hanya ada di bulan Desember, sehingga kita hanya memasukkan di bulan Desember. Namun ketika perusahaan Anda selama 2025 ini full melakukan kegiatan usaha, maka tentunya kita masukkan omsetnya masing-masing setiap bulannya. Oke, contoh di Desember omset 111 juta, maka kita masukkan di sini bulan Desember 111 juta rupiah. Lalu kita pilih simpan. Nah, sudah. Di sini sudah tersimpan jumlah peredaran bruto di 111 juta. Jumlah PPh bersifat, saya ulangi, jumlah PPh final terutang di 556, ini per bulannya sekian, jumlahnya sekian. PPh bersifat final yang di-store sendiri adalah 0 rupiah karena perusahaan ini belum pernah melakukan penyetoran. Nah, angka inilah nanti yang akan kita store. Kemudian PPh bersifat final yang dipotong atau dipungut pihak lain, di sini masih 0 karena memang tidak ada yang dipotong atau dipungut pihak lain, dan selisihnya adalah di sekian 556.000 rupiah. Jadi dalam case ini nanti perusahaan ini harus melakukan pembayaran PPh final selama setahun sebesar 556. Kebetulan di sini hanya di satu masa pajak saja, sehingga hanya di satu masa pajak kita bikin billingnya nanti 556. Namun ketika perusahaan Anda ada omset di setiap bulannya, tentunya kita akan membuat 12 kode billing. Buat 12 kode billing agar angkanya nanti masuk klop di sini. Apabila Anda tidak bikin 12 kode billing, maka nanti akan ada selisih. Seperti itu. Berikutnya kita pilih simpan konsep. Dan sudah. Induk sudah, L1A sudah, L2A sudah, L5 sudah. Dan berikutnya kita mengisi L6. Angsuran pajak penghasilan tahun pajak berjalan. L6 ini karena kita adalah dikenakan PPh final
0,5%, maka tidak ada angsuran yang dilakukan sehingga di sini adalah 0. Semuanya 0. Klik simpan konsep. Berikutnya adalah L8. Kita isi L8, penghitungan fasilitas pengurangan tarif bagi PPh Badan Dalam Negeri berdasarkan 31E. Ini adalah perhitungan apabila kita menggunakan tarif umum 31E, pasal 31E ya. Nanti seperti ini jumlah beredaran brutonya kita isi. Namun karena kita full PPh final, tidak ada penghasilan kena pajaknya, maka ini tentunya juga 0. Dan berikutnya adalah L11B. L11B adalah penghitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. Ini adalah penghitungan EBITDA. Maka silahkan ikuti saja neto komersialnya berapa. Di sini 111 juta. Ya, nanti berapa EBITDA-nya, berapa EBITDA 25%-nya silahkan ikuti. Ini tidak akan berdampak apapun. Ini adalah untuk kepentingan kantor pajak sendiri ya, untuk pembanding nantinya. Karena ini untuk ketentuan EBITDA ini belum ada. Yang sudah ada adalah baru ketentuan penghitungan biaya pinjaman. Namun karena perusahaan ini tidak ada biaya pembebanan biaya pinjaman, maka tentunya kita kosongkan saja. Berikutnya simpan konsep dan next, kembali ke induk, lalu jangan lupa untuk upload laporan keuangan. Kembali ke induk ya, kembali ke induk, lihat huruf I di huruf A1. Silahkan pilih filenya, contohnya adalah ini, file LK ini, kemudian klik unggah. Maka unggah data berhasil, successfully save the corporate income tax. Sudah ada dokumennya di sini, nama dokumennya. Berikutnya kita klik bayar dan lapor. Nah, di induk ya, di induk, kembali ke induk, di kiri bawah ada bayar dan lapor ya, simpan konsep dan bayar dan lapor. Ketika Anda klik bayar dan lapor, gagal. Ada notif seperti ini. Mohon selesaikan pembayaran PPh final Anda terlebih dahulu sebagaimana lampiran 5. Ini yang kami sampaikan tadi di depan bahwa kita harus melakukan pembayaran PPh finalnya. Yang tadi dokumennya adalah seperti ini. Langsung kita lihat ya, di Desember ini PPh bersifat final yang terutang adalah di 556.000. Yang disetor sendiri belum ada atau 0 rupiah. Sehingga selisihnya di 556.000 rupiah. Maka berikutnya kita akan membelokkan pembayaran dulu PPh final UMKM setengah persennya sebagaimana lampiran 5. Oke, next kita akan bikin kode billing dan bayar 556.000 ini. Ya. Caranya buat kode billing. Kita akan membuat kode billing untuk melakukan pembayaran PPh final setengah persen atas omset. Caranya di menu pembayaran dan layanan mandiri kode billing. Kemudian kita buat kode billing untuk tiap masa pajak. Kode billing untuk tiap masa pajak. Inilah layanan mandiri kode billing, pembayaran dan layanan mandiri kode billing. Setelah diklik layanan mandiri kode billing, tampilannya adalah seperti ini. Langkah pertama kita harus verifikasi identitas wajib pajak. Lihat baik-baik di sini, jangan sampai salah, jangan keliru. Orang pribadi atau badannya jangan sampai keliru. Jika sudah betul atas nama PT, klik pilih lanjut. Kemudian langkah kedua adalah pilih KAPKJS, kode akun pajak dan kode jenis setoran. Silahkan dipilih di sini 41128420 dan periode tahun pajak di Desember 2025. Ingat, ini kita bikin setiap masa pajak. Ketika Anda November ada omset, maka dipilih November. Ketika Juli ada omset, maka pilih Juli dan seterusnya. Di sini kita pilih Desember lalu pilih lanjut. Desember kita pilih lanjut. Dan berikutnya kita masukkan angkanya ya. Langkah ketiga adalah unduh kode billing. Kita masukkan dulu jumlahnya Rp556.000. Lalu kita klik unduh kode billing. Dan kode billing sudah berhasil terunduh. Inilah kode billingnya 41128. KAPKJS-nya adalah 420. Masa pajak 12/12/2025. Nominalnya Rp556.000 kode billing di sini. Oke, kita berikutnya bayar kode billing pakai apapun channel kesayangan Anda, dan di sini kami contohnya adalah menggunakan
mobile banking. Dan di sini sudah kami praktikkan setelah pembayaran menggunakan mobile banking tidak sampai 30 detik ya, sangat cepat sekali ya, nggak sampai 30 detik. PPH bersifat final yang di store sendiri ini dari 0 tadi telah berubah menjadi 556.000. Dari 0 telah berubah menjadi 556.000. Sangat instan, sangat cepat, dan inilah canggihnya Cortex. Salut buat pemerintah, salut buat kantor pajak, buat Kementerian Keuangan yang telah mendesain Cortex ini. Ini jadi sangat canggih, sangat cepat. Barusan bayar langsung sudah masuk di sini, ya. Karena sudah bayar, maka kita harusnya akan sudah bisa lapor SPT-nya. Nah, berikutnya masuk ke bayar dan lapor, lalu pilih kembali ke induk, pilih bayar dan lapor, dan akan ada notif seperti ini. Pemberitahuan seperti ini bisa langsung di close aja ya, bisa langsung di close pemberitahuan ini. Dan berikutnya masukkan tanda tangan digital, masukkan sertifikat digital, masukkan kode otorisasi DJP untuk melakukan penandatanganan dokumen SPT ini. Setelah itu klik konfirmasi tanda tangan dan sudah berhasil dilaporkan. SPT tahunan badan masa Januari sampai Desember 2025 sudah berhasil dilaporkan. Di sini sudah masuk SPT yang disampaikan. Di sini sudah masuk ke tab SPT dilaporkan. Seperti itu pemirsa, sudah berhasil. Di sini ada 3 jenis notif ya. Notifikasi, gambar mata ini adalah untuk melihat SPT, gambar surat adalah untuk mengirim ulang tanda terima, dan gambar PDF adalah untuk mengunduh PDF yang telah disampaikan. Yuk kita cek untuk yang tanda terima ya, klik tanda terima. Nah, SPT telah disampaikan, BPS telah kami kirimkan ke email Anda. Berikutnya tentunya kita cek email, dan inilah notifikasinya. Bukti penerimaan SPT PPH Badan Rupiah dari Direktorat Jenderal Pajak, alamat emailnya di noreply@pajak.go.id. Hati-hati penipuan, hati-hati penipuan. Dari Kemenq, Dirjen Pajak, dan inilah bukti penerimaan elektronik nomor BPE 2 sekian 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 garis miring 2026 tanggal 19 Februari 2026. NPWP adalah PT ini. Nama wajib pajak adalah PT ini, jenis SPT adalah SPT PPH Badan Rupiah, tahun pajak 2025, masa pajak Januari sampai Desember 2025, status SPT adalah normal, saluran adalah portal wajib pajak atau Cortex, dan tanggal terima SPT adalah 19 Februari 2026. Kita sudah berhasil lapor SPT tahunannya dan sudah menerima bukti penerimaan elektroniknya. Selamat, Anda sudah lapor SPT tahunan badan tahun 2025 di 19 Februari 2026, dan artinya Anda terhindar dari denda telat lapor sebesar 1 juta rupiah. Kemudian kita juga bisa melakukan pengunduhan SPT-nya ya. Di sini ya, unduh SPT, gambar PDF ini unduh SPT. Nah, tampilan SPT badannya adalah seperti ini. Inilah tampilan SPT tahunan badan perusahaan tahun pajak 2025 yang kita lakukan pelaporannya kali ini di Cortex. Identitas, NPWP, nama, alamat email, nomor telepon. Informasi laporan keuangannya adalah umum dan tidak diaudit. Nah, kemudian C1A ini ya, 1A adalah ya ini berdasarkan apa yang kita isi tadi. Perhitungan PPh-nya adalah seperti ini. Kurang bayar, lebih bayarnya nihil. Transaksinya seperti ini, dan di bawah sendiri adalah pernyataan tanda tangan. Inilah tanda tangan Anda, SPT sudah berhasil dilaporkan. Yang terunduh hanya halaman 1 dan 2. Untuk lampirannya tidak terunduh. Ketika Anda ingin mendapatkan ya, jika Anda ingin mendapatkan lampiran-lampirannya L1, L2 dan seterusnya, silahkan Anda lakukan print screen manual ya, print screen manual atau screen capture. Lalu Anda taruh PDF Word, kemudian jadikan PDF untuk arsip Anda. Sekian pemirsa, sudah selesai. Itulah panduan
Itulah praktik cara lapor SPT tahunan badan untuk badan usaha untuk perusahaan, baik itu PT, CV, maupun PT perorangan yang masih bisa dikenakan PPh final UMKM 0,5%. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini atau kunjungi berbagai kanal media sosial kesayangan Anda karena tipspajak.com dan Tips Pajak Media ada di mana-mana. Sekali lagi, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan untuk mendapatkan panduan mengisi laporan keuangan, ada juga di tautan di deskripsi di bawah. Sekian, salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga bisa kunjungi berbagai kanal media sosial kami karena Tips Pajak Media ada di mana-mana. Kami ada di Instagram, di YouTube, di website, di Telegram, dan juga di TikTok. Sekian, salam sehat dan sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.